Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Roma Agustinus Sugiarto. Saya hadir kembali untuk menyampaikan pendalaman APP Keuskupan Denpasar tahun 2021. Dan saya hadir kembali untuk menyampaikan materi minggu yang keempat. Kita akan belajar dari Maria, yaitu menjadi gereja yang berani bersaksi terhadap sesama yang tertindas. Kita akan belajar dari Maria. Baik, kita akan membaca bersama-sama dari Injil Yohanes bab 19 ayat 16b sampai dengan 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita lebih dekat dengan Bunda Maria. Kita akan coba melihat bagaimana Bunda Maria di jalan salib Yesus dan juga di bawah kaki salib. Yang pertama, Maria dalam jalan salib Yesus. Bunda Maria adalah bunda berhikmat. Maria adalah yang paling setia mendampingi dalam setiap fase kehidupan Yesus, sejak lahir sampai ke Golgota. Hingga digambarkan Maria menggendong putranya yang mati di salib. Inilah kesetiaan Maria dalam menyertai putranya sampai tugasnya selesai. Maria sebagai ibu yang berdiri seperasaan dengan putranya yang berduka. Ketika Yesus dicambuki, dipukul, dan dipaku pada kayu salib, Maria ikut terluka. Ia ikut merasakan penderitaan yang ditanggung putranya.
Tapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Maria. Maria ikut setia dalam perjalanan salib Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain lari bersembunyi. Hanya Yohanes yang dikatakan ia setia bersama dengan Maria. Sulit membayangkan perasaan hati Maria ketika menyaksikan Yesus menderita dalam perjalanan dengan memanggul salib. Maria sebagai ibu kandung berjumpa dengan Yesus yang berlumuran darah, ditendang, dipukul, dan dimahkotai duri di kepalanya. Tentu Maria merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Yesus putranya. Ibu dan anak seakan dipisahkan dalam sengsara kejam. Yesus di jalan salib dan Maria berdiri di tepi jalan salib yang dilewati oleh putranya. Hati Maria tentu terluka, tercabik-cabik, teriris-iris pedang tajam. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Maria hadir dengan pengertian dan duka yang mendalam atas apa yang sedang menimpa Yesus putranya. Dalam jalan salib yang ditanggung Yesus, Yesus menampakkan mutu pribadinya yang istimewa. Kualitas pribadi tersebut diwarisinya dari keluarga, dari Yusuf dan Maria orang tuanya. Yesus mewarisi iman, mutu pribadi dari Yusuf dan Maria. Pertemuan dengan bundanya di jalan salib mengingatkan Yesus akan bimbingan yang penuh kasih dari Maria untuk berjuang demi cita-cita yang menjadi kerinduannya, yaitu mengabdi Allah untuk menyelamatkan sesama manusia. Yang kedua, Maria di kaki salib Yesus. Maria berada di kaki salib Yesus. Dikatakan, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Saudara-saudara ibunya hadir di dalam penderitaan sebagai teman-teman yang berbela rasa dan sekitia kawan. Ketabahan nyata nampak dalam penampilan mereka dekat salib Yesus. Mereka tabah untuk menghadapi situasi itu. Wajah Maria memancarkan wajah seorang ibu yang mengasihi anaknya dan mengerti perjuangan yang dirintisnya selama di dunia ini. Wajah Maria tetap mencerminkan kekuatan seorang hamba Tuhan yang pernah berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria dalam hati tahu bahwa putranya tidak menderita karena kejahatannya, karena perbuatannya yang jahat, melainkan karena rasa cintanya kepada sesama dan juga kepada Dia yang mengutusnya. Bahwa dia harus menyelesaikan tugas perutusan oleh Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia, menyelamatkan sesamanya. Maria menapaki jalan derita yang ditempuh Yesus Sang Putra dengan setia. Maria ikut menderita bukan karena dia iba melihat putranya, melainkan karena cinta. Dia mencintai putranya dan tentu juga mencintai orang-orang yang percaya kepada putranya. Dalam keheningan derita di salib, Yesus bersabda kepada Maria dan juga kepada murid yang dikasihinya. Berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kata Yesus kepada Yohanes, "Inilah ibumu."
Dengan kata-kata, "Ibu, inilah anakmu." Yesus hendak menyampaikan pesan kepada Maria bundanya untuk mendampingi murid-murid Yesus yang diwakili Yohanes pada saat itu. Sebagaimana dulu Yesus didampingi oleh Maria ibunya. Yesus ingin supaya Maria ibunya memperlakukan murid-muridnya seperti memperlakukan Yesus sendiri. Mendampingi murid-muridnya seperti mendampingi Yesus dahulu. Yesus menyerahkan kita satu persatu pada perlindungan Bunda Maria. Luar biasa. Itulah cinta Yesus kepada kita. Sehingga kita diserahkan satu persatu kepada bundanya. Kemudian kepada muridnya Yesus bersabda, "Inilah ibumu." Dengan sabdanya itu Yesus menyerahkan Maria menjadi ibu umat beriman yang percaya kepadanya. Maria pun diserahkan kepada kita untuk menjadi ibu kita. Siapa yang tidak merasa aman memiliki bunda seperti Maria? Ia jauh lebih setia daripada kita. Ia adalah bunda yang memperhatikan kita. Karena itu tentu kita bangga, senang, kita bahagia karena kita memiliki seorang ibu seperti Maria. Dia yang penuh cinta kepada Yesus, tentu dia juga penuh cinta kepada kita. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari Bunda Maria yang berada dalam perjalanan salib Yesus dan yang berada di bawah kaki salib Yesus? Belajar dari Bunda Maria yang berada di bawah salib Yesus, kita diundang untuk memaknai salib dalam hidup kita. Bunda Maria dengan tekun berada di dekat salib, menatap derita Yesus dengan cinta. Semua ibu pasti merasakan bahwa penderitaan anak-anak mereka adalah penderitaan mereka sendiri. Santo Bernardus menyatakan, andai kata segala derita sengsara di seluruh dunia dijadikan satu, masih tidak akan sebanding dengan duka cita perawan Maria yang mulia. Semakin besar kasih Bunda Maria, semakin besar duka citanya saat sengsara putranya. Teristimewa saat ia berjumpa dengan putranya ketika dijatuhi hukuman mati, memanggu salibnya ke Golgota. Inilah pedang yang menembus jiwanya. Namun meskipun menyaksikan putranya yang meregang nyawa, mengakibatkan duka cita yang dahsyat, Bunda Maria yang penuh kasih tidak mau meninggalkannya. Bunda Maria tidak mau meninggalkan Yesus putranya yang penuh penderitaan. Dia tetap setia mendampingi, dia tetap setia menemani. Dia ingin ikut merasakan apa yang dirasakan Yesus putranya. Bunda Maria tetap setia mendampingi putranya. Dan hal yang sama dilakukan Bunda Maria terhadap murid-murid Yesus, terhadap kita anak-anaknya yang sudah diserahkan Yesus kepadanya. Bunda Maria tentu akan tetap setia mendampingi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam penuh penderitaan. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena itu tidak ada alasan bagi murid Yesus di zaman sekarang untuk tidak menapaki jalan yang sama yang telah ditempuh Yesus dan Maria guna mewujudkan karya penyelamatan kasih Allah di zaman sekarang ini. Apakah kita sanggup melaksanakannya? Jalan salib macam apa yang sedang atau pernah kita lalui? Kalau hal tersebut pantas diperjuangkan dan bermakna bagi hidup kita, mengapa risiko tersebut harus kita hindari? Bunda Maria tidak menghindari, dia tetap menemani Yesus putranya dengan alasan cinta akan Allah. Apakah kita bisa mengubah derita yang kita alami
sebagai sesuatu yang pantas kita perjuangkan untuknya. Mari kita meneladan Bunda Maria dengan juga kita mencoba untuk menerima derita yang kita alami. Atau kita juga mau mendampingi orang-orang yang mengalami penderitaan. Kita berjalan bersama mereka. Kita mendampingi mereka. Kita teguhkan mereka. Kita kuatkan mereka. Sehingga mereka pun kuat. Itulah bentuk kesaksian hidup kita. Kita menjadi gereja yang berani bersaksi terhadap mereka yang tertekan. Bunda Maria telah menunjukkan teladannya dengan mendampingi Yesus putranya. Dia juga mendampingi kita. Karena itu mari kita juga berusaha mendampingi orang-orang yang tertekan, orang-orang yang menderita hidupnya. Karena itulah kesaksian hidup kita. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema APP yang keempat, belajar dari Bunda Maria. Semoga kita berani menjadi saksi Kristus dengan mendampingi orang-orang yang tertekan, yang tertindas, sehingga kita juga menghadirkan Kristus, menghadirkan Bunda Maria dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar dari Petrus dan Yohanes. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.